Apakah karena spesial? Karena special edition bukannya spesial juga. Oh my god, guys. Hey, what's up? Welcome back to another video. Glares here. Xbox Limited Edition Wireless Controller berbagai bahasa, PEGI 18. Oke, untuk orang dewasa berarti. Sampingnya ada penjelasan juga. Ini compatibility-nya ya. Xbox Series X, S, Xbox One, Windows, Android, iOS. Ini edisi spesial Starfield. Kalau yang belum nyoba gamenya bisa dicoba gratis di Game Pass. Gue udah nyobain di PC Game Pass, dan yang suka Fallout, Skyrim, Elder Scroll gitu, game dari Bethesda, wajib dicoba. Kalau ngeliat warnanya sebenarnya ini solid ya. Ada emas di D-pad-nya dari Xenopad, terus analog stick-nya kayak two-tone gitu, grey sama red. Yang kanan juga analog stick-nya ada abu-abu merah. Tombolnya mungkin ini kayak transparan gitu. Oke, gimana cara bukanya? Oh, ini juga nih di belakangnya trigger button-nya. R1, R2. Kalau di sini LR, RB ya. RB, RT, LB, RT. Kalau di Xbox gue lebih familiar sama yang di PlayStation sih. Coba kita buka pelan-pelan. Wah, apakah karena spesial? Karena special edition bukannya spesial juga. Oh my god, guys, look at that beauty, man. Wow. Gue sebenarnya lebih ke arah PlayStation guy ya. Gue dari kecil mainnya PlayStation gitu di rental. Jadi gue sebenarnya agak nggak familiar dengan stick Xbox gitu. Ini feelnya sebenarnya lebih nyaman main dipegang. Yang jelas sih pertama lebih ringan. Kedua, gue suka sih ini agak-agak solid ya. Terus lebih travel time-nya tuh buat dari mencet sampai mentok itu lumayan banyak gitu. Jadi lumayan satisfying lah kalau orang bilang ya. Puas mencet tombolnya. Analognya fleksibel juga. Ini ada pencetannya juga gitu, bisa didengar suaranya. Oke, dia warnanya stylenya Starfield, putih merah, terus ada goldnya. Ini lambang kayak grupnya mereka di gamenya nanti kalau kalian mainin. Ini tombolnya, tombol Xbox-nya ya. Ini belum bisa karena mungkin belum ada baterainya. Di belakang ada tulisan juga nih grup mereka, Property of Constellation, kalau kalian main nanti. Xbox. Dan yang tadi surprise dari gua itu adalah triggernya. Itu kalau kalian bisa lihat dia transparan. Jadi yang warna emas itu kalau kalian pernah main namanya Tamiya atau Mini 4WD, mereka punya kayak dinamo atau motornya ya, motornya buat Tamiya gitu, mobil-mobilan. Nah itu di dalam nih ada motornya juga. Ini untuk trigger buttonnya. Jadi kalau kita pencet tuh mungkin nanti beberapa game ada yang ngasih feedback kayak getaran. Nah dia motornya muter pas gamenya ngasih input buat getaran gitu. Feedbacknya dari sini. Jadi yang kanan kayak gitu juga tuh. Ada motornya, men. Cakep sih. Enak, trigger buttonnya yang atas itu asik juga kalau dipencet. Tombol apa ya? Gue harus pelajari lagi nanti ini. Dan by the way dia dicas menggunakan USB Type-C. Jadi lumayan umum ya buat gadget zaman sekarang. Main pakai colokan juga bisa. Ini rubberized gitu, jadi ada kayak karet-karetnya. Jadi kalau di grip enak. Lebih natural sih. Dari layoutnya gue lebih suka karena L-nya, analog kirinya tuh deket ke jempol gue. Kalau di PS kan di sini nih, ya kan? Wah ini asik banget coy. Suaranya ya nggak? Power distribution mungkin throttle ya kan? Kamera mungkin dead, nggak tahu nih target. Karena kalau kita mainin Starfield itu lebih ke arah space travel gitu, yang sebenarnya nggak terlalu akurat gitu, nggak terlalu detail. Space travelnya nggak kayak No Man's Sky atau Star Citizen, cuma kita bisa kayak beneran nyetir pesawatnya di luar angkasa di space, jadi ada space travelnya, tapi nyetirnya tuh ada semacam inilah bobotnya lah, kita bisa ngatur
tenaga engine-nya, kita bisa ngatur senjatanya ya. Itu intermezzo aja sih. Jadi kalian perlu mainin Starfield. Karena tadi kita nggak bisa nyalain, ini harusnya isi baterai ya. Oke, baterainya itu kayaknya apa nih, kelihatan nggak? Xbox itu makainya double A ya. Kalau lagi game gitu baterainya habis ya kalian harus nge-stop biar nggak hilang koneksi kelamaan. Dan memang dapat baterai double A nya. Duracell. Oke. Gue nggak tahu kalau Xbox itu ternyata masih pakai baterai kayak gini ya. Di satu sisi sih kita gampang dapetin ya, baterainya tinggal beli, kita stok, terus kalau baterainya habis tinggal ganti pas lagi main gitu kan. Kalau stick PS kan karena baterainya ditanam gitu, jadi ya kalau habis harus dicas, jadi harus punya dua sticknya. Ini kayak tatakannya, kemudian ya kayak guide-nya, ini gimana cara masang baterai, ngidupin, kemudian bisa ke Xbox Series X, S, smartphone, laptop, dan kalau udah dipencet jadi nyala. Ini masuk, oh ya di sini dia. Ini mungkin pairing mode kali ya, ini 3 detik. Soalnya nggak ada tulisannya, cuma gambar doang. Dan kalau di Xbox pairing mode-nya di sini tombolnya. Di Android pairing biasa dari menu Bluetooth-nya. Dan kalau udah nyala di tombol X-nya ini artinya kita sudah tersambung. Oke, jelasnya bisa dicek sini. Oh, di QR di situ. Oke, ini manualnya. Kayak manual tapi kok gak ada gambar-gambarnya, ini gimana sih? Yep, nah, cuma ini word of text dan tulisannya ada bahasa Arab, Inggris, oke, macam-macam. Sticknya pakai baterai yang dikasih. Udah lama nggak pakai barang yang ada baterai-bateraian kayak gini. Oke, kita lihat pairingnya gimana. A few moments later. Wait a second. Jadi ini gue nyambungin stick Xbox ke Windows gitu kan, belum masuk game nih. Bisa ngarah-ngarahin menu di Windows gitu, di PC yang biasanya harus pakai mouse sama keyboard, ini bisa pakai stick juga. Menarik nih, ya. Keren sih. Jadi kalau suka koleksi juga atau suka Starfield nggak dimainin, dipajang kayak gini keren juga. Anyway, sekarang kita tes, kita comparison gitu, perbandingan. Ini stick PS4 gue yang lama, edisi Camo. Jadi ini tactility kalau bisa didengar agak-agak soft gitu ya. Mungkin ini udah agak lama juga efek, udah hampir 5 tahun gue rasa. Face buttonnya kotak X segitiga bulat. Ya lebih soft lah dibanding tadi. Terus L3 sama R3 nya. Nah kalau PS itu PlayStation 4 dari PS4 sampai PS5 itu ada yang namanya touchpad nya, bisa disentuh. Trigger buttonnya standar. L2 R2 nya kayak gini. Nah, directionalnya juga ya. Ini stick PS5. Face buttonnya ini lebih soft lagi sih. Jadi mungkin sebenarnya tingkat apa ya, travel time-nya gitu, tempat ketika kita mencet sampai mentok itu mirip sama yang PS4 ini. Ini stick PS5 DualSense. Cuma ini lebih halus karena mungkin ya karena lebih baru kan. Ini mungkin baru setahunan, lebih nggak berdebu gitu kan. Kalau menurut gue sih di PS5, terutama di konsolnya langsung, kalau kita main tuh triggernya sih cukup responsif ya dan bagus dibanding Xbox Series X sama S itu kayak gimana feedback di trigger buttonnya. Tapi kalau di PS5 tuh ada game yang kalau support dia tuh nggak langsung input ya. Jadi di sini tuh ada kayak gradasinya gitu. Kita mau tekan sekencang apa. Jadi ada dari full, setengah sampai mentok tuh beda inputnya. Harusnya di sini gitu juga sih, ya kan? Karena udah sekeren ini, ada motornya di sini. Layoutnya gue suka. Tapi masalah tombol D-pad gue suka si Xbox ini. Jadi kalau mungkin game fighting ya ini ada tombol sudutnya gitu, ya kan?
Gak cuma atas, bawah, kiri, kanan, ada di pojok-pojokan ini. Lebih gampang mencetnya dan lebih enak dan lebih tactile ya namanya ya. Rasanya lebih puas gitu mencetnya. Kayaknya lebih presisi tombol ininya karena masih baru juga sih. Tapi lebih gampang digerakin. Kayak lebih luas gitu lah area buat gerakinnya. Yang ini lebih smooth yang di PS5, tapi ini lebih luas rasanya, kayak lebih cepat, mungkin karena ukurannya sebenarnya mirip ya. Secara pribadi sih karena mungkin gue udah kelamaan makainya, udah biasa gitu. Gue sih suka PS4 nya, terutama karena feel-nya yang lebih ringan, terus gripnya itu lebih pas di tangan gue yang nggak terlalu gede ini. Ya gue suka yang ringan-ringan sih, makanya gue suka mouse Razer Viper Mini ini yang kecil. Ya kalau gue mau rankingin sih sebenarnya dari analognya, gue prefer si Xbox karena rasanya kayak lebih luas ya. Cuma kalau masalah gerakan ini lebih luas dan lebih cepat di PS5 DualSense, dan terakhir ini kerasa lebih pendek sih di PS4. Di pad juga ini rasanya begitu lo pencet, selain ada suara, kayak lo kerasa gitu mentoknya. Tapi kalau di PS5 nggak terlalu, walaupun di yang DualSense ini dia lumayan travel time-nya dari lo pencet sampai mentok. Dan untuk face button yang ABXY, kotak X segitiga bulat ini ya, di PS5 tuh langsung gitu dari pencet tuh langsung kerasa mentoknya. Di Xbox dia karena mungkin lebih bulat ya, lebih cekung, di sini tuh ada edge-nya, jadi lebih ke arah apa istilahnya, kayak silinder. Kalau ini lebih ke setengah lingkaran gitu. Ini ada ujungnya kalau di sini. Ada edge-nya gitu. Triggernya sih gue suka banget ya, gue gak sabar nih pengen coba yang namanya trigger button ada transparan ini. Oke, gue suka banget color scheme ya, temanya ya Starfield, Constellation, merah marun, abu-abu gitu dicampur putih dan emas. Freaking gorgeous man. Paling nanti gue coba main di beberapa game di PlayStation karena gue nggak punya Xbox. Bukan di PlayStation, maksudnya di PC. Gamenya macam-macam, nggak tahu bakal gue coba apa. Yang jelas bakal gue coba di Starfield. Oke, itu dia. That's it for today. See you in next one. Peace.